Semoga di tengah-tengah kehektikan duniawi ini kita senantiasa dilindungi sama Tuhan ya, Mbak ya, Bang semua. Amin, amin. Kamu anak pendeta ya, Sandi? Ya. Canda, Sandi. Iya. Ya, ini ada Jessica, ada Leon juga, teman seangkatanku. Halo, Leon, halo Jessica. Semoga tadi kelas ukisnya menyenangkan ya. Tapi puji Tuhan setelah kelas ukis ada penguatan iman juga di PO supaya imannya tidak tergoyahkan ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang teman-teman. Ya, jadi buat Abang Mbak dan teman-teman, berhubung waktu juga sudah pukul 11:31, maka sebelum kita memasuki hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada persekutuan Jumat hari ini, mari kita satukan hati kita menenangkan diri kita, mari kita bersatu teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Shalom teman-teman, selamat pagi. Kenalin, aku Andreas Bungaran, April 2019 yang akan memimpin jalannya ibadah pada hari ini sebagai MC. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke lagu pertama, aku ingin bertanya terkait dengan 2 pertanyaan nih teman-teman yang berhubungan dengan doa dan juga puasa. Karena kan tema kita pada hari ini adalah Esther, the Power of Prayer and Fasting. Nah pertanyaannya adalah, teman-teman dalam sehari berapa kali berdoa? Dan kalau misalkan berapa kali berdoa itu kapan aja? Mungkin aku boleh tunjuk ya satu orang ya. Mungkin boleh Leonarda deh, Leonarda. Leonarda kalau misalkan dalam sehari berdoa berapa kali sih dan kapan aja kalau berdoa? Baik, terima kasih sudah menunjukkan saya, Bang Andreas. Untuk berdoa itu biasanya kalau saya bangun pagi itu langsung berdoa, mengucap syukur, terus biasanya setiap makan, selesai makan itu juga berdoa. Terus ketika mulai belajar kelas itu berdoa juga. Itu berdoanya ya sekitar beberapa menit. Terus untuk malam itu biasanya berdoa bareng keluarga ataupun sendiri-sendiri, tapi biasanya bareng keluarga sekali seminggu. Nah, sebelum tidur juga berdoa, itu sih, Bang. Terima kasih. Oke, thank you. Berarti Leonardo sering berdoa ya dalam setiap hari-harinya ya. Oke, mantap. Lanjut deh, aku pengen tanya ke Jessica Maritno. Gimana, Jess? Ya, Bang. Ya, berapa kali dalam sehari kamu berdoa dan kalau misalkan berdoa kamu kapan aja gitu waktunya dalam sehari? Mungkin nggak bisa konsisten gitu, Bang. Kayak yang penting pagi sama malam itu ada. Kan kalau makan kita kan nggak tahu, Bang, 2 kali atau 3 kali sehari.
dan setiap makan itu berdoa. Terus kalau mau ujian juga berdoa. Pokoknya kan mulai kelas juga berdoa Bang. Yang penting kadang kalau mau mulai kelas itu nggak wajib juga sih. Yang penting kayak bangun pagi sama pas mau tidur itu doa sama baca Alkitab itu dulu Bang. Gitu. Oke, thank you. Berarti semua di sini selalu memulai hari, mengakhiri hari, dan beraktivitas dengan berdoa dulu ya teman-teman ya. Thank you atas sharingnya. Lalu aku akan lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Apakah teman-teman pernah berpuasa? Dan kalau misalkan pernah, kenapa teman-teman berpuasa dan bagaimana teman-teman berpuasa? Mungkin boleh aku nunjuk ini deh, Yulita coba. Iya, jadi kalau aku pribadi aku pasti pernah puasa. Biasa kalau aku puasa itu kenapa? Karena ada suatu hal yang digumulkan gitu biasanya. Dan puasa aku tuh biasanya ditujukan untuk merendahkan diri gitu di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, gitu kan, supaya doa-doaku ini Tuhan boleh dengar gitu. Terus sama ini sih, melatih diri itu mendekatkan diri sama Tuhan supaya fokusnya tuh nggak hanya ke dagingan aku doang gitu, tapi selama puasa juga fokus dekat sama Tuhan, baca firman, doa, gitu sih Abang Andreas. Oke, thank you Yulita sharingnya. Terakhir ya. Aku tanya ke Stephen Joy, coba Stephen. Stephen Joy, apakah ada? Oke. Kalau gitu lanjut deh ke Kiana. Gimana Kiana? Jawab pertanyaan aku, Kiana. Halo Bang, Ya, halo. soal puasa ya Bang. Iya. Kalau aku sih puasa kayak Mbak Yen sih, kalau ada suatu hal yang dipergumulkan baru puasa. Terus kalau mau jujur pertama kali aku puasa tuh karena POFA juga sih Bang. Soalnya tuh mengikuti salah satu kayak apa kepanitiaan di POFA, kalau nggak salah tuh tahun lalu Pasca. Itu tuh pertama kali gue puasa sih Bang, kayak gue mengenal sistem puasa tuh baru tahun lalu sebenarnya. Itu aja sih Bang. Oke, thank you Kian. Berarti teman-teman semua udah at least mengenal lah apa itu doa, apa itu puasa, dan untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi dari esensinya, lalu bagaimana caranya, teman-teman jangan lupa untuk ikut pagi ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku ingin membuka ibadah ini dengan sebuah lagu sekolah minggu nih teman-teman, yang sering kita nyanyikan setelah kita lagi kecil gitu. Lagu ini berjudul Baca Kitab Suci Doa Setiap Hari. Nah, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengingat pentingnya esensi berdoa dan juga membaca kitab suci dalam setiap hari-hari kita. Bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Setiap Hari. Kau
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur atas setiap berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas setiap waktu. Pada hari ini kami bisa berkumpul, bersekutu di PJ pada hari ini, Bapak, di tengah-tengah kesibukan kami. Bapak, berkatilah ibadah ini, Bapak, supaya menjadi berkat juga buat-Mu, dan juga kami juga bisa mengenal dan lebih memahami, Bapak, esensi dari berdoa dan juga dari puasa, Bapak. Tuhan juga berkati dalam setiap pelayan-pelayan Bapak, dari Kaholi, dari pemusik, dan juga dari Asya, dan juga dari MC. Semoga supaya semuanya bisa jalan dengan baik, Bapak, dan juga kiranya ibadah ini bisa membuat kami lebih dekat dengan-Mu, Bapak. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami terdistraksi dari ibadah ini, Bapak, dan biarlah kami mempunyai hati yang hanya fokus dan rindu untuk bisa mengerti dan juga memahami firman-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak, kami berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, berbicara mengenai Esther, Esther merupakan tokoh Alkitab yang dikenal dengan kisah berdoa dan berpuasa. Ia sebagai seorang ratu mengajak komunitas istana untuk berpuasa, menjauhkan diri dari kesibukan dunia, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ia dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan tangan Tuhan dan berfokus pada berdoa dan berpuasa selama 3 hari dan juga 3 malam. Teman-teman, doa dan puasa adalah sarana bagi kita untuk bisa mencurahkan isi hati kita pada Tuhan, berfokus pada Tuhan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Percayalah bahwa dengan berdoa dan juga berpuasa, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhanlah yang paling mengenal diri kita masing-masing. Dengan sikap berdoa, aku mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwaku bergetar
kepada Kak Holly dipersilakan untuk memimpin sharing firman pada hari ini. Oke, terima kasih Andreas. Selamat siang adik-adik semuanya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung, tapi juga yang menyatakan diri sebagai sahabat bagi kami. Biarlah kami terus terkesima, takjub, dan kagum ya Tuhan, dengan pengenalan akan agungnya Engkau, tapi Engkau mau memanggil kami sahabat, dan mau bercakap-cakap dengan kami secara karib. Terima kasih untuk setiap karya Tuhan membangun jembatan dengan kami, supaya kami boleh berkomunikasi secara langsung dengan Engkau, boleh menikmati, mengalami relasi yang intim dengan Allah semesta alam. Kami juga bersyukur kalau Tuhan terus memelihara persekutuan oikumene di FHUI sampai saat ini, dan di tengah masa pandemi, anak-anak-Mu tetap boleh berkumpul, bersekutu, mengarahkan hati pada Allah, memuji Tuhan, dan juga belajar firman bersama. Kiranya setiap anak-Mu yang datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, boleh Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan pengajaran-Mu, dan Engkau berikan berkat-Mu. Kami berdoa buat teman-teman lain yang belum sempat join, agar boleh bergabung dengan kami siang hari ini untuk bersekutu bersama. Kami menyerahkan waktu pembacaan dan juga perenungan firman sebentar lagi. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami dan membuka hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Saya boleh share screen ya? Oke. Ya. Sebentar. Ini belajarnya masih ini semua kah? Masih apa? Masih online semua? Masih Kak? Belum ada yang ini ya, belum ada yang di kelas ya. Belum Jadi Kak. masih via Zoom. Iya Kak. Terus yang angkatan 2020 berarti belum pernah ketemu muka dengan muka juga. Belum, Kak. Oh, oke. Semoga pertengahan tahun ini udah bisa ya. Karena masa-masa kuliah itu kan indahnya ketika main di kampus gitu ya. Nongkrong di kantin, kemudian ke perpus bareng, dan bercengkrama dengan teman-teman. Ya, tema kita pada siang hari ini adalah mengenai the power of prayer and fasting, belajar dari tokoh Esther gitu ya. Belajar dari tokoh Esther. Ya, tadi MC Andrea sudah ngajak diskusi di awal mengenai berapa kali berdoa dalam sehari, kapan aja gitu ya. Aku sih yakin kita semua pasti pernah berdoa. Bangun tidur mungkin dari kecil udah diajar untuk berdoa. Kemudian pas makan otomatis sudah doa gitu ya. Bahkan mungkin udah jadi hafalan, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, amin gitu ya. Kemudian doa Bapa kami udah hafal luar kepala dan seterusnya. Nah, teman-teman kita semua, termasuk saya, pasti kita bisa melakukan hal-hal yang benar, tapi dengan motivasi yang salah atau juga dengan cara yang salah, gitu ya. Kita pasti pernah juga di gereja berdoa, tapi nggak sungguh-sungguh berdoa, pikirannya mengembara, gitu. Bahkan dalam hati berdoa against orang yang berdoa, gitu ya. Kapan nih selesainya, ya ampun, gitu ya. Atau lagi berdoa tiba-tiba kita udah sibuk, nanti makan siangnya apa ya kira-kira abis ini ya, gitu kan. Atau ya tadi ya berdoa tanpa dipikir lagi, jadi seperti babbling gitu, ngomong udah hafal sendiri. Nah, saya sih yakin semua tahu tentang apa itu doa dan pasti sudah mempraktekannya. Cuma hari ini kita coba belajar disegarkan lagi tentang bagaimana pengajaran Alkitab tentang berdoa, dan kita boleh sama-sama rekomitmen untuk menyegarkan kembali kehidupan doa kita gitu ya. Nah, doa itu bukan mantra. Jadi kita selalu ingat bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang maha tahu, dan dia adalah pribadi. Dan dia melihat hati kita, motivasi kita.
Bayangkan kalau saya kan udah menikah 16 tahun ya, kadang masih suka sebel sama suami kalau saya cerita, kemudian matanya kemana-mana gitu ya. Dengar nggak ya aku ceritain tadi apa? Terus ternyata dia nggak merhatiin selama ini gitu kan. Ya mungkin sama juga dengan relasi kita dengan Allah gitu. Kita mungkin ngomong tapi pikiran kita kemana ya, pasti sedih gitu ya. Jadi kita mari melihat Allah itu adalah pribadi yang sangat rindu untuk boleh punya persekutuan yang intim dengan kita gitu ya. Kita pasti pengen bersahabat dengan orang tertentu. Aduh enaknya kalau jadi teman dia kayaknya ngetop gitu ya. Tapi jangan lupa Allah itu raja di atas segala raja. Dan dia mau membangun hubungan dengan kita itu luar biasa gitu ya. Kadang kita lupa, tapi kita harus terus-menerus diingatkan, Allah loh yang mau menjadi sahabat kita. Allah loh yang mau ngobrol dengan kita gitu. Ya, doa dan puasa di dalam Alkitab. Jadi bagian pertama ini kita mau melihat pengajaran Alkitab tentang doa dan puasa. Kemudian bagian kedua kita belajar dari Esther. Dan ketiga kita aplikasi gitu ya, refleksi sama-sama mengenai apa yang bisa kita lakukan setelah PJ hari ini gitu. Nah, kita mau melihat beberapa contoh doa di dalam Alkitab. Kita melihat saja langsung prakteknya. Misalnya itu doa syafaat yang dilakukan oleh Abraham. Teman-teman tahu ya, di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, padahal di sana ada keponakannya Abraham yaitu Lot dan keluarganya. Ya Abraham memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Allah gitu ya. Tuhan gimana kalau di sana ada 50 orang benar? Masakan sih engkau mau menghancurkan kota itu? Akhirnya kata Allah kan, iya kalau ada 50, aku nggak akan menghancurkan. Tuhan maaf nih, gimana kalau kurang dari 5, 45? Aku tidak akan menghancurkan kalau ada 45. Begitu seterusnya, Abraham menawar-nawar 30, 20, akhirnya ke angka 10. Ini kayak tawar-menawar di pasar gitu ya. Tapi Allah semesta alam tuh membuka ruang untuk tawar-menawar. Ajaib sekali kan? Mungkin kadang kita pikir ya, nggak mungkin kan kita ngobrol tawar-menawar sama dosen gitu ya. Pak, kalau nilai saya segini aja, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, kalau segini aja bisa nggak? Boleh. Mungkin ketiga kali dosen udah marah gitu ya. Ini anak mau bercanda apa gimana sih ya? Tapi Allah terus meladeni Abraham. Dan akhirnya ternyata bahkan 10 orang benar pun tidak didapat di Sodom dan Gomora dan akhirnya Allah menghancurkan. Tapi Abraham belajar sesuatu tentang kasih Allah, tentang bagaimana Allah mau meresponi permohonan-permohonan syafaat gitu ya, tawar-menawar kita. Jadi jangan segan untuk mengutarakan apa adanya gitu. Tuhan, kalau ya Allah sangat rindu kita menyatakan sejujurnya apa yang kita ingin nyatakan kepada Allah. Begitu juga dengan Musa dalam Quran 32 ayat 11 sampai 14, dia pun bersyafaat bagi bangsa Israel yang Tuhan udah marah banget karena bangsa Israel ketika Musa naik ke atas mereka malah membangun lembu emas ya. Dan Allah marah besar. Dan Musa berkata, "Tuhan, masa sih kau membawa mereka dari Mesir untuk membinasakan mereka?" Ya Musa berani untuk bernegosiasi dengan Allah dan akhirnya Allah mengampuni. Kita juga belajar dari doa Daud, doa Ayub. Bagaimana mereka dengan jujur menyatakan apa isi hati mereka. Ketika mereka takut, sedih, bingung, iri hati bahkan ya. Tuhan aku iri dengan orang yang kaya, misalnya Mazmur 73 gitu ya. Kok kayaknya mereka hidupnya enak banget, nggak ada pergumulan. Semuanya lancar gitu. Dan nyatakan, bahkan perasaan apapun, iri hati juga sampaikan kepada Allah. Kalau katanya Tim Keller, semua emosi kita dapat dibawa dalam doa. Apapun emosi kita. Kita lagi benci sama orang, saya sering sekali mendoakan kebencian saya pada orang gitu ya. Tuhan, saya lagi kesel banget sama ini. Dan saya belajar ya Allah yang mengubah hati saya. Punya pandangan baru terhadap orang tersebut. Jadi bawalah seluruh emosi kita kepada Allah. Dan Allah menghargai Ayub yang secara jujur belak-belakan menyatakan keberatan dia terhadap tindakan-tindakan Allah gitu ya. Kemudian dari doa Paulus, misalnya ambil satu aja ya, dari Efesus 3, misalnya ayat 18 dan 19, ketika Paulus mendoakan pertumbuhan rohani jemaat di Efesus.
Supaya apa? Supaya jemaat di Efesus bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Dari Paulus kita belajar bahwa dia meminta hal yang paling esensi bagi dia, yaitu pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani. Ini penting untuk mengingatkan kita, seringkali kita menghabiskan waktu berdoa untuk hal-hal materi ya, hal-hal fisik gitu ya, nilai yang baik, pasangan hidup gitu kan, kemudahan di dalam ujian, soal yang gampang Tuhan supaya aku bisa ngerjain gitu ya, semoga yang aku pelajari ini keluar di ulangan gitu kan. Tapi doa Paulus mengingatkan kita untuk mendoakan hal yang esensi, yaitu pertumbuhan iman supaya jemaat yang dilayani makin dalam mengenal kasih Allah. Nah, ini buat para pengurus, PKK, penting sekali ya mendoakan hal ini bagi AKK, bagi jemaat yang dilayani. Walaupun kita nggak ketemu, tetapi kita hadir lewat doa-doa kita, gitu ya, bagi jemaat, agar apapun yang dialami oleh jemaat yang kita layani, mereka semakin mengenal, menghayati, mengagumi betapa dalam, lebar, panjangnya kasih Allah itu, gitu. Dan menurut firman Tuhan, kalau kita meminta hal yang Tuhan kehendaki, pasti akan dikabulkan. Jadi klaim itu gitu ya. Tuhan, aku kan meminta hal yang kau kehendaki. Aku berdoa untuk pertumbuhan iman. Ya Tuhan akan berikan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah doa Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari doa Tuhan Yesus, mungkin sudah pernah di-PA-kan juga, misalnya di Markus 1 ayat 35. Apa di situ dimulai? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah keluar berdoa di taman. Dan murid-murid menyusul. Murid-murid tahu tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Itu kan dalam PA yang kita lakukan, berarti dikatakan dia melakukannya rutin. Makanya murid-murid tahu kemana menyusul Tuhan Yesus gitu ya. Doa itu rutin dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau tadi kita melihat dari Paulus berdoa untuk hal-hal spiritual, kita melihat Tuhan Yesus juga mendoakan kok kebutuhan-kebutuhan jasmani. Jadi bukannya nggak boleh, bukannya nggak rohani tuh berdoa buat makanan hari ini, gitu ya. Pekerjaan mungkin bagi yang udah mau lulus, Tuhan berikan aku pekerjaan supaya aku tidak jatuh miskin dan menjadi peminta-minta. Nggak apa-apa kan berdoa seperti itu, ya kan? Karena pekerjaan kan bukti pemeliharaan Allah dan menjadi kesaksian ya. Tuhan tolong aku untuk punya otak yang pintar supaya aku mengerti pelajaran dan boleh bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Ya kan? Kan dengan kita punya nilai baik, kita membawa kemuliaan bagi Allah. Itu kan bisa kita doakan. Tapi kalau belajar dari doa Bapa kami, kita melihat bahwa Yesus mendoakan hal-hal yang jasmani itu setelah dia menghayati Bapa di dalam surga itu adalah kudus dan dia mengamini agar kerajaan datanglah kerajaanmu dulu seperti di surga. Jadi kita memohon hal-hal yang jasmani itu setelah menyatakan komitmen aku mau hidup kudus dan aku mau menerapkan nilai-nilai kerajaanmu di surga, di dunia ini gitu ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu kan, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ya, kemudian juga jadi ketika kita mendoakan untuk hal-hal yang fisik menjadi kebutuhan kita, ingatlah dahulu bahwa kita punya komitmen untuk hidup kudus dan bahwa kita mau menjalani nilai-nilai kerajaan Tuhan. Nah, kemudian juga dari teladan Tuhan Yesus di dalam Lukas 22, mari kita buka ya Alkitab kita, teman-teman, adik-adik semua, dari Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Boleh satu orang bacakan ya. Boleh minta siapa ya? Siapa yang udah duluan deh ya? Udah duluan buka Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Oke. Nah, dari Lukas 22 itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, benar-benar berdoa sampai sangat ketakutan gitu ya, sangat gentar Tuhan Yesus menghadapi peristiwa penyaliban yang dia sudah tahu. Dia kan Allah ya, dia tahu apa yang akan dia hadapi.
Makanya dia meminta, Tuhan, kalau boleh ini ambil deh, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia berdoa sangat makin sungguh-sungguh dan bahkan dikatakan peluhnya tuh bagaikan seperti titik-titik darah gitu ya. Lukas ini kan tabib ya. Jadi ketika dia menggambarkan peluh Tuhan Yesus tuh bagaikan darah, itu tuh dia dari sisi medis, dan memang ada buku yang baik sekali ya, bukunya Lee Strobel. Dia mewawancarai seorang dokter, memang itu bisa terjadi dalam kondisi orang sangat stres. Bisa tuh berdoa sampai keringatnya tuh sampai darah menetes gitu ya. Pernah nggak teman-teman berdoa sebegitu stresnya sampai keringatnya tuh bagaikan darah? Nah, Tuhan Yesus seperti itu. Bayangkan pergumulan dia. Jarang kan kita melihat orang yang berdoa sampai sebegitu stresnya. Nah, Tuhan Yesus seperti itu. Nah, itu pergumulan Tuhan justru yang sejati adalah ketika dia berdoa. Dan dia kan mengajak 3 muridnya yang lain ya untuk berdoa di Taman Getsemani, tapi kita tahu mereka tidur, ya kan? Ketiduran. Nah, begitu Amin, datang pasukan Romawi, 3 murid itu kabur, bahkan ada yang sampai menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka failed untuk bergumul dengan benar saat doa. Tapi Tuhan Yesus yang pas berdoa itu stres banget sampai mengeluarkan peluh bagaikan tetes darah, ketika menghadapi pasukan Romawi dia sangat tenang. Dia melangkah dengan pasti menghadapi pengadilan semu itu ya. Bukan moot court ya, tapi pengadilan asal-asalan ya. Dan juga menghadapi penyalibannya. Jadi perjuangan Tuhan Yesus tuh ketika dia berdoa. Dan setelah berdoa, dia dengan tenang menghadapi peristiwa yang sangat menakutkan itu. Ada kutipan yang mengatakan, orang yang tahu berlutut di hadapan Allah, akan berdiri di hadapan manusia. Nangkep ya? Tapi orang yang tidak tahu berlutut di hadapan Allah, akan berlutut di hadapan manusia. Gitu ya. Ini sangat dialami oleh Tuhan Yesus. Dia berlutut di hadapan Allah dan dia memperoleh kekuatan saat berdoa. Dan ketika menghadapi pergumulan yang berat, dia dengan tenang bisa berdiri tegak dan berjalan gitu ya. Kita bisa baca bagaimana tenangnya Tuhan Yesus menghadapi penyalipan dan juga pengadilan dan penyalipannya. Ya, nah kita melihat teman-teman dari pola doa itu juga, misal dari doa Bapa Kami ya, ada beberapa unsur. Ini hanya patokan aja untuk mengingat kita bahwa doa itu dimulai dari adoration, untuk penyembahan kepada Allah gitu ya. Mengingat siapa Dia, Allah yang kekal, Allah yang membelah laut beraung menjadi 2, Allah yang memberi makan mana kepada puluhan ribu orang Israel ya. Terus yang melakukan begitu banyak keajaiban. Ingatlah itu, dan dia adalah Allah yang sama dengan yang kita bercakap-cakap saat ini. Jadi ambil waktu untuk adore him gitu, untuk menaikkan penyembahan kepada Allah. Itu akan, dengan menyembah Tuhan di awal, kita akan punya perspektif ketika berdoa. Ya, kecuali kalau kita langsung doa Tuhan bla 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 bla, langsung dengan permintaan, kita akan lupa siapa Allah dan apa yang Dia kehendaki. Kemudian bisa dilanjutkan dengan si confession, mengakui bahwa walaupun kita sudah sering dengar firman, sering persekutuan, tapi tetap kita adalah manusia lemah yang sering jatuh dalam dosa. Jadi mengakui kelemahan-kelemahan kita, ketidaktaatan kita, ketidakdisiplinan kita dalam mengikut Tuhan dan dalam menjaga pikiran, perkataan gitu ya. Kemudian thanksgiving, mengucap syukur untuk hal-hal yang kita alami di hari itu atau semalam sebelumnya. Kan ada juga bilang, if you pause to think, you'll have cause to thank, gitu ya. Kalau kamu berhenti untuk berpikir, kamu akan menemukan banyak sekali alasan untuk mengucap syukur. Setelah itu baru kita menaikkan supplication, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Setelah kita mengarahkan hati pada kebesaran Allah, pada dosa-dosa kita, pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, naikkanlah permohonan. Pasti akan beda kalau kita langsung doa dengan permohonan-permohonan, sama kalau kita doa memulai dengan memikirkan siapa Allah, gitu ya. Ya, jadi doa itu teman-teman semua, kita diingatkan lagi, yang saya yakin teman-teman udah tahu, doa itu adalah berkomunikasi secara jujur dan sungguh-sungguh dengan Allah, gitu ya.
Orang percaya tuh bisa dilihat dengan tepat bukan dalam omongan dia gitu ya, pengakuan iman apa segala macam khotbah-khotbah dia, tetapi dari bagaimana cara dia berbicara kepada Allah ketika nggak ada yang mendengarkan. Dari situlah kelihatan bagaimana iman yang sejati dari seseorang. Ketika nggak ada yang melihat, apa yang kita sampaikan pada Allah? Ketika kita berdoa pribadi, bukan doa di depan umum, apa yang kita omongkan kepada Tuhan? Itulah iman kita gitu ya. Dan apa namanya, ini juga dari tim Stafford, kita berbicara dengan Tuhan tuh sama seperti kita berbicara dengan teman-teman karib kita gitu ya. Sehingga kita bisa bersekutu bersama dalam kasih. Jadi menganggap Allah sebagai pribadi, sahabat yang mau mendengar cita-cita kita bukan karena dia nggak tahu, tapi karena dia pengen aja ngobrol sama kita, gitu ya. Dan karena doa merupakan komunikasi yang jujur dengan Allah, Ia melihat hati kita. Karena itu kita boleh belajar untuk mempraktekkan doa tuh nggak terburu-buru. Kadang kita kalau doa ya, anak-anak gitu muda atau anak saya juga sering gitu ya doa, Tuhan kami bersyukur kok cepet banget gitu ngomongnya, emang nggak dipikir dulu gitu kan. Jadi belajar aja doa pelan-pelan gitu ya, belajar berkata-kata dari hati ya, Tuhan kami bersyukur. Kan nggak ada yang ngejar-ngejar juga kan. Sampaikanlah dari hati, berdoa aja pelan-pelan gitu. Kita pikirkan betul kata-kata kita, dengan siapa kita berbicara gitu ya. Dan karena doa itu adalah komunikasi, nggak selalu kita yang ngomong. Ada saat hening dalam doa-doa kita gitu ya. Bisa mungkin kebanyakannya dipraktekkan dalam doa pribadi, tapi sebenarnya dalam doa bersama pun kita bisa praktekkan. Kalau persekutuan doa, saya beberapa kali ikut persekutuan doa ya, misalnya ada MC kan, mari kita berdoa buat ini, agar ini, agar ini, agar ini, agar ini gitu ya. Nah, ketika waktu doanya sangat pendek, jadi ya udah MC-nya aja yang doa sekalian, dia udah sebutin semua pokok doanya kan. Sampaikan aja pelan-pelan kita berdoa buat bangsa dan negara, kondisinya ini dan ini, mari kita ambil waktu hening. Karena kan Roh Kudus bisa menuntun kita menaikkan pokok-pokok doa yang berbeda. Bisa jadi untuk isu yang sama, Roh Kudus menuntun kita berdoa beda dengan yang lainnya, biarkan aja. Gitu kan? Jadi ambil waktu hening untuk membiarkan Tuhan, untuk kondisi ini apa yang Tuhan mau saya doakan. Jadi jangan terburu-buru dengan mulut kita gitu ya. Biarkan Allah berbicara dan menuntun kita untuk mendoakan sesuai kehendaknya. Kemudian karena ini juga adalah komunikasi yang berarti dua arah, itu sebabnya dalam doa itu pembacaan Alkitab sangat penting. Supaya kita tahu apa yang kita doakan, supaya kita semakin mengenal Allah. Karena itu lagu tadi ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau Pak Sagala bilang harusnya baca kitab suci dibanyakin. Baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, doa gitu ya. Jadi maksudnya baca kitab sucinya dipersering gitu ya. Untuk menjadi dasar kita di dalam berdoa. Ya, itu tentang doa teman-teman. Secara singkat tentang apa yang diajarkan gitu ya di dalam Alkitab tentang doa. Mungkin teman-teman udah setia berdoa, tapi kita boleh saling menajamkan lagi. Mungkin ada hal-hal yang kita luput di dalam cara kita berdoa, baik dalam doa pribadi maupun dalam doa bersama. Nah, kemudian ini soal puasa. Berikutnya adalah soal puasa. Puasa itu saya baca di salah satu sumber bahasa Yunani, nestis artinya tidak makan gitu ya. Nah, ini merupakan praktek yang tidak diwajibkan di dalam kekristenan, bahkan nggak banyak yang mempraktekkan ini. Mungkin kalau Katolik iya ya, ada praktek puasa. Kalau di GKI, saya sendiri bergereja di GKI itu ada puasa 40 hari gitu ya menjelang Paskah, mulai dari Rabu Abu, itu 40 hari itu mengeksklud hari Minggu, karena hari Minggu tidak berpuasa gitu. Jadi perhitungan 40 hari menjelang Paskah itu tidak menghitung hari Minggu. Ya, ini adalah praktek-praktek yang dilakukan. Padahal sebenarnya dalam Alkitab puasa atau bentuk kata lain yang maknanya puasa itu katanya digunakan 78 kali. Saya sendiri sih belum ngitung banget ya. Kita ambil data yang udah ada aja. Dan di situ dikatakan Musa, Daud, Elia, Esther, Daniel, Yesus, para murid itu semua berpuasa. Gitu. Dan bahkan ketika Yesus mengajarkan tentang puasa, dia berkata, ketika kamu berpuasa, jadi asumsi Tuhan Yesus, kita pasti akan berpuasa gitu ya. Dan Yesus biasanya melihat
ada 3 rangkaian gitu ya, giving, praying, and fasting, sebagaimana yang terdapat dalam Matius pasal 6. Itu dibarengi ya, giving, praying, fasting gitu. Ya, kita melihat apa sih alasan atau mengapa sih berpuasa di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah kan pertobatan. Jadi puasa itu menunjukkan pertobatan. Mari coba kita buka satu bagian dalam Nehemia ya, Nehemia 9 ayat 1 dan 2. Boleh salah seorang membacakan. Kalau bisa yang perempuan kan, Nehemia 9 ayat 1 dan 2. Silakan Nehemia 9 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ke-24, bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Iya, jadi beberapa praktek di Alkitab seperti Yunus juga ya, itu berpuasa itu untuk menunjukkan pertobatan ya, pertobatan atas dosa-dosa mereka gitu ya. Jadi mereka berpuasa karena mereka sangat sadar akan kesalahan-kesalahan dan dosa mereka sehingga mereka melakukan puasa. Ingat ini kisah Yunus juga ya, ketika bangsa Niniwe juga berpuasa ketika diberitahu akan dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua adalah mourning, berduka. Mari kita lihat misalnya Ezra kan nanti kita akan baca ya. Misalnya Ezra 9 ayat 3 sampai 5. Boleh satu orang juga tolong bacakan ya. Ezra itu sebelum Nehemia, Ezra 9 ayat 3 sampai 5. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Iya, di sini contoh bagaimana Ezra mengajak orang-orang Israel untuk berduka atas dosa-dosa mereka. Sama seperti nanti dalam Esther, jadi ini beda dengan repentance ya, lebih ke menyatakan duka gitu. Kalau repentance kan mereka sadar akan adanya dosa. Kalau mourning tuh bisa karena ada peristiwa yang begitu menyedihkan sehingga mereka berduka bersama-sama dengan melakukan puasa. Kemudian alasan ketiga mengapa berpuasa adalah mencari kehendak Allah dan juga perkenaannya. Ini juga dilakukan oleh Esther nanti dalam Esther 4, yang akan kita pelajari nanti, dan juga oleh Nehemia. Kita lihat dari Nehemia 1 ayat 4 dan 11. Boleh satu orang membacakan. Nehemia pasal 4 ya, pasal 1 sorry, ayat 4 dan 11. Silakan Nehemia 1 ayat 4 dan 11. Nehemia 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Ya, kisah dalam Nehemia ini menunjukkan bagaimana Nehemia berpuasa untuk mencari kehendak Allah dan juga perkenan Allah gitu ya. Jadi kalau lagi ini juga praktek yang sering dilakukan sampai saat ini, kalau ada pergumulan misalnya mau mencari tahu kehendak Tuhan akan sesuatu yang butuh hikmat banget gitu ya, orang-orang melakukan puasa. Kenapa melakukan puasa? Supaya bisa fokus di dalam doanya, di dalam pergumulannya gitu, tidak dipusingkan oleh hal-hal duniawi gitu ya. Puasa di sini kadang bisa jadi bukan hanya tidak makan dan minum, tapi juga misalnya tidak menonton TV dulu, tidak melihat sosial media, tapi fokus
dalam pergumulannya dengan Allah, baca Alkitab gitu ya, untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, mengapa berpuasa juga adalah untuk menyatakan bahwa kerinduan kita akan Kristus itu sangat dalam. Kita lapar akan kehadiran Tuhan. Jadi untuk memalingkan pikiran kita dari kebutuhan-kebutuhan materi kepada Dia yang menyediakan semuanya, gitu ya. Jadi berpuasa yang penuh iman, apapun kondisinya, itu adalah bersumber dari kelaparan dan kehausan kita akan Allah. Jadi kita mengingat juga perkataan Yesus bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan gitu ya. Nah, di tengah-tengah sekitar kita yang menawarkan begitu banyak macam makanan, segala macam makanan sekarang ada dan hanya fingers away gitu ya. Tinggal ketik, makanan datang sendiri asal saldo GoPay dan OVO-nya ada gitu ya. Itu bisa membuat kita lupa bahwa yang paling utama kita butuhkan adalah Allah. Gitu. Ini karena itu kita perlu lagi mendisiplinkan untuk membatasi kita dari, walaupun kita punya uang, walaupun kita bisa beli, batasi gitu ya. Coba mempraktekkan menahan diri dan mengarahkan perhatian dan longing kita kepada Tuhan gitu ya. Nah, memang dalam kekristenan itu tidak ada kewajiban, misalnya seperti teman-teman kita Muslim yang mulai puasa hari ini ya, mereka harus puasa dari sebelum matahari terbit sampai sesudah matahari terbenam, itu sangat panjang, dan mereka berupaya untuk mendisiplinkan diri dan juga mencari kehendak Allah. Nah, dalam kekristenan memang tidak ada pola yang baku yang diwajibkan. Kalau pola Tuhan Yesus memang tidak makan dan tidak minum, Esther juga nanti seperti itu. Tapi dalam kekristenan kita melihat itu boleh dikembalikan pada masing-masing. Apa yang mau kita lakukan di hadapan Allah, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan diri, untuk lebih menikmati Allah, untuk lebih fokus pada kehadiran Tuhan, untuk lebih mengingatkan kita akan kebutuhan kita yang sejati adalah akan Allah sendiri gitu ya. Nah, untuk ini teman-teman bisa luas sekali bentuk-bentuknya. Kalau kuat nggak makan dan minum boleh sekian waktu. Kalau misalnya abstain dari makan doang, tidak minum sepanjang sekian waktu, silakan. Yang penting adalah dari semua praktek itu kita menikmati Allah, gitu ya, menikmati Allah dan mengasihi sesama. Jangan sampai gara-gara kita puasa kita jadi marah-marah gitu kan. Karena aduh nggak tahu sih mama nih gue lagi puasa juga diganggu gitu ya. Puasa kan untuk membuat kita makin mengenal dan mengasihi Allah dan sesama. Bukan malah membuat kita makin bete sama orang gitu kan. Bisa juga praktek lain, ini tergantung pergumulan teman-teman. Misalnya yang paling mengganggu saya misalnya ya adalah sosmed. Teman saya ada selama masa prapaskah ini dia puasa sosmed. Instagram, FB dia off. Jadi dia mau fokus gitu ya pada hal-hal yang penting. Karena kadang kan Instagram dengan scrolling itu kita udah habis banyak waktu. Ternyata jadi nggak saat teduh, nggak berdoa, nggak belajar gitu ya. Dulu waktu saya mahasiswa saya pernah puasanya adalah tidak mau beli baju. Biasanya kan orang Manado ya, dan papa mama tuh senang banget beliin baju. Kemudian saya bilang, Ma, saya untuk setahun ini lagi puasa, nggak mau beli baju. Mama sih kaget, lebay banget sih, ini di PO diajarin apa sih gitu ya. Tapi ya saya melakukan itu gitu. Itu kan zaman dulu belum ada kayak kopi makanan kayak sekarang, jadi beli baju tuh waktu itu ya itulah. Kalau sekarang mungkin puasa nggak mau jajan gitu berlebihan kan bisa aja ya. Dan bisa kita alokasikan dana yang harusnya kita pakai buat jajan untuk persembahan bagi apa tertentu gitu. Saya juga pernah bikin komitmen yang nggak mau belanja ini itu. Kalau terpaksa jadinya saya belanja ini, saya akan memberikan persembahan sejumlah nilai yang sama pada apa gitu ya. Kalau sampai gagal gitu, kita kan bisa bikin punishment sendiri buat diri kita. Itu kan melatih kita untuk disiplin menahan diri. Nah, kadang-kadang bagi orang yang susah gitu ya dalam hal makan, ya ampun pakai puasa, aku sih nggak puasa juga memang nggak makan gitu ya. Ada yang memang seperti itu kan. Tapi banyak juga dari kita yang makan tuh udah bukan pergumulan susah lagi gitu loh. Makanya banyak sekarang penyakit disebabkan justru dari kebanyakan makan, bukan dari kurangnya makan, ya kan? Jadi praktek-praktek puasa ini selain menolong kita untuk menahan diri dari memuaskan seluruh nafsu kita yang sebenarnya kita bisa,
dan melihat bahwa He is the one who supplies all, gitu ya. Dialah yang sanggup memuaskan jiwa kita dari segala hal yang kita mau, gitu. Itu adalah praktek-praktek yang baik. Dan pengurus juga bisa, misalnya kita kurangi jajan yuk seminggu ini puasa, dan kita memberikan persembahan ya dari PO misalnya ke mana, ke panti, atau ke banyak sekali yang bisa kita topang ya. Mungkin teman-teman yang ya terdampak lah dari pandemi gitu ya, kita bisa tolong. Atau di kampus tuh kan banyak OB, banyak satpam yang kekurangan penghasilan ya, karena ya model pekerjaan mereka seperti itu. Kita bisa support juga dari PO, kan indah sekali ya kalau dari PO, teman-teman mahasiswa PO mensupport para OB di kampus dengan kita mengurangi jajan gitu kan. Ya itu praktek-praktek yang bisa kita lakukan untuk mengekang nafsu-nafsu kita. Ya, kita akan melihat dari Matius 6 ayat 1 dan 5 sampai 7 di sini. Intinya adalah yang Tuhan mau baik dari praktek memberi persembahan, berdoa dan berpuasa adalah yang Tuhan tidak mau adalah praktek yang melakukannya untuk dilihat orang. Jadi untuk sekedar pamer. Mungkin kita udah nggak pernah ya berdoa di pinggir jalan teriak-teriak kayak prakteknya orang Farisi di sini ya. Tapi kita kadang berdoa dengan kata-kata indah supaya orang tuh takjub gitu. Ih, doanya keren banget ya, gitu ya. Jadi melupakan bahwa penonton utama kita adalah Allah, gitu ya, bukan manusia. Jadi yang praktek yang Tuhan kehendaki adalah berdoa tuh kepada Allah. Nah ini tuh perlu disiplin. Kadang kita saking terburu-burunya tidak lagi memusatkan. Jadi kita perlu juga ketika sebelum berdoa, hening dulu. Tuhan, aku berdoa padamu nih. Berkati supaya aku berdoa dengan jujur, dengan sepenuh hati. Baru berdoa gitu ya. Ketika dalam doa umum, juga dalam doa pribadi. Kemudian banyak juga orang, ini kan supaya dilihat orang nih adalah praktek para ahli agama ya, orang-orang Farisi. Mereka berdoa dan menyangka akan dapat pujian dengan berdoa supaya dilihat orang. Yang kedua adalah doa orang-orang yang tidak mengenal Allah, lihat di 6 ayat 7. Jadi baik orang yang beragama maupun orang yang tidak mengenal Allah sama-sama melakukan praktek doa yang salah. Kalau ayat 5 tadi orang-orang beragama, ayat 7 adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka pikir Allah tuh kayak jin gitu loh, kayak nabi apalah gitu ya, yang bisa kita buat kagum dengan menggunakan kata-kata yang banyak atau kata-kata yang indah. Allah tuh bukan kayak gitu. Allah tuh nggak melihat apa yang manusia lihat. Allah melihat hati. Bahkan ketika kita nggak bisa berdoa, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa, gitu ya. Jadi jangan tertipu lah. Allah tuh bukan Allah yang kayak begitu deh. Ini harus disiplin karena seringkali kita udah saking rutinnya, saking seringnya, kita lupa bahwa Allah tuh bukan Allah yang bisa dibuat kagum dengan hal-hal tampak luar gitu ya. Allah tuh melihat hati. Itu praktek-praktek doa yang kiranya bisa menolong kita untuk doa dan puasa ya. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu bukan untuk langsing gitu ya. Jadi jauhkan motivasi-motivasi untuk diri sendiri. Banyak kan yang puasa, kenapa puasa? Gue pengen nurunin 2 kilo, lalu puasa atau apa sih gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman yang berpuasa nih sesuai jamnya, jam sebelum matahari terbit sampai sesudah matahari. Sebelum matahari terbit sampai sesudah matahari terbenam. Kemudian malamnya jor-joran makan sepuasnya, kan gue udah puasa seharian. Gitu ya. Jadi balas dendam. Malah pengeluarannya lebih banyak daripada kalau dia nggak puasa gitu. Kita tidak seperti itu praktek puasa. Puasa bukannya menahan sementara untuk senang nanti di hari itu. Puasa adalah membuat kita makin mengenal Allah, makin mengendalikan diri, dan makin penuh kasih pada Allah dan pada sesama. Gitu ya. Jadi puasa kita juga nggak usah tenteng-tenteng gitu ya, buat pengumuman di grup WA pengurus, guys gue lagi puasa hari ini guys, jadi kalau mau rapat jangan di tempat yang makan-makan ya. Ya puasa-puasa aja gitu ya, nggak perlu bikin pengumuman gitu kan. Atau ya begitulah ya. Jadi ingatlah bahwa Allah kita tuh bukan pribadi yang bisa kita bohong-bohongin gitu. Dia akan melihat apa yang tersembunyi dan dia akan membalasnya kepadamu. Jadi mari kita berjuang untuk memiliki spiritualitas yang benar di hadapan Tuhan gitu ya.
Ya, dan berpuasa yang benar kalau dalam Yesaya 58 ayat 6-8, di sini Tuhan mengkritik bangsa Israel yang berpuasa secara tampak luar berpuasa tapi mereka melakukan kejahatan, melakukan ketidakadilan, menahan kebaikan bagi orang-orang miskin. Jadi berpuasa yang Allah kehendaki, berpuasa yang benar adalah puasa yang menghasilkan tindakan. Lo puasa terus habis itu lo ngapain? Ada tindakan mengasihi nggak? Ketika puasa tapi lo marah-marah ke mbak di rumah, ya buat apa? Gitu ya. Jadi bagi Tuhan, puasa tuh bukan lo nggak makan, nggak minum, tetapi bagaimana kita mendisiplinkan hati sehingga hati kita makin lembut pada orang lain, makin tergerak oleh ketidakadilan. Jika ada yang telanjang, ada yang nggak punya, ya kita makin murah hati, bukannya makin menahan diri, gitu ya. Jadi puasa bagi Allah adalah, ini udah jelas-jelas banget Tuhan yang ngomong. Berpuasa yang kukehendaki. Jadi kalau mau cari tahu apa sih yang Tuhan mau dengan berpuasa, ya ini buka aja Yesaya 58. Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang teraniaya, dan seterusnya. Memberikan roti bagi yang lapar, dan seterusnya. Jadi inilah berpuasa yang Allah kehendaki. Gitu ya. Bentuknya seperti apa? Terserah, gumulkan diri di hadapan Tuhan, dan lakukan kebenaran. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, bagian berikut kita cepat aja nih, kita belajar dari Ratu Esther. Saya punya berapa menit lagi nih, guys? Punya 5 menit lagi, Kak. 5 menit lagi? Iya. Oh man, gitu ya. Cepat sekali. Ya, jadi Ratu Esther ini ya timeline-nya kehidupan Esther. Kalau teman-teman sudah pernah membaca kitab Esther, jadi pertama Ratu Wasti dibuang, kemudian Esther diangkat ke istana dan menjadi ratu. Nah, Esther 4 itu dia berdoa dan berpuasa, kemudian 5-10 itu adalah hasil yang dia lakukan setelah berpuasa. Jadi kita melihat bahwa Esther 4 ini merupakan turning point. Gitu ya. Decisive moment gitu, momen yang menentukan adalah ketika Esther berdoa dan berpuasa. Sebelumnya itu adalah bagaimana Raja Ahasiweros menunjukkan kemewahannya lewat pesta, kemudian Ratu Wasti dibuang, dan kemudian Esther ke istana menjadi ratu dengan segala kemewahannya gitu ya, dan sekian banyak perempuan cantik, Esther yang dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Kita mulai itu karya Allah pasti, nggak mungkin karena kemampuan Esther sendiri. Dan Esther 1, Esther 2, sampai Esther 3 itu, kalau kita baca kalimat-kalimatnya, Esther tuh pasif sekali ya. Jadi dia dibawa ke istana oleh Mordekai, kemudian dia dibawa pengawasan siapa itu yang mengawasi para calon-calon yang akan dipilih menjadi ratu. Dia pasif. Esther tuh nggak ada ngomong sama sekali di Esther 1 sampai Esther 3. Pasif sekali. Nah, kemudian masuk Esther 4, itu turning point. Nah, setelahnya Esther 5 sampai Esther 10 itu Esther sangat aktif bertindak dan berkata-kata gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat Esther terpilih menjadi ratu, tinggal di istana, dan dia menjalani kehidupan mewah seorang ratu. Dia masuk ke istana dengan akses atas kekuasaan dan pengaruh gitu ya. Jadi Esther nih nama aslinya Hadassah ya, kemudian diberikan nama Esther yang artinya star. Dia kemungkinan besar sepupu sama Mordekai dan diasuh oleh Mordekai, dan dia dalam suatu beauty pageant gitu ya, dia terpilih menjadi ratu lah, menggantikan Ratu Wasti. Nah, dia kemudian Esther 1 ayat 15b dikatakan Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Mirip sama Yusuf ya. Jadi karena kasih karunia Allah, Esther itu menimbulkan kasih sayang bagi setiap orang yang melihat dia. Kan karirnya cepat banget, sampai ratu loh. Gitu kan. Dan sampai di Esther 4 itu, kita melihat Esther tuh bisa tergoda untuk settle, untuk nyaman dengan misi bayangannya, yaitu mendapatkan gelar ratu. Jadi seolah-olah misi utama dia itu adalah jadi ratu di kerajaan Persia itu. Gitu kan. Tapi Mordekai tidak membiarkan Esther terjebak dalam misi bayangannya tersebut. Nah, kemudian karena Esther berada di istana, dia nggak tahu apa yang terjadi di luar, beda kayak sekarang ya. Sekarang apapun yang terjadi di belahan dunia lain kita tahu, kalau dulu enggak. Jadi Esther nggak langsung tahu kalau ada bahaya yang mengancam bangsanya, bangsa Yahudi. Akhirnya Mordekai lewat perantara ngasih tahu ke Esther
Dan kemudian Esther kaget, loh ternyata bangsa kita lagi dalam ancaman. Kemudian Esther menyampaikan kepada Mordekai suatu fakta yang semua tahu. Kalau raja nggak panggil saya dan saya menghadap dia, nyawa, saya akan mati. Gue ini lagi jadi ratu, lagi enak-enaknya, lagi banyak dayang-dayang, lagi cakep-cakepnya. Kan dia dapat banyak parfum, makanan enak, waduh, hidup bagi ratu gitu ya. Dan Raja Persia ini Ahasiweros kan kaya banget, lihat di pasal 1 ya. Mewah sekali, dia bikin pesta 180 hari nonstop dengan segala mewah banget lah Esther. Kemudian tiba-tiba datanglah si sepupu ya. Kok gue disuruh mengorbankan nyawa? Ya ampun. Gue kan udah jadi ratu nih, kok mengorbankan nyawa sih? Nah, akhirnya Mordekai mengatakan hal yang sangat terkenal. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ratu tuh menjadi ratu bukan misi utamamu. Itu misi bayangan. Misi utamamu apa? Ada lanjutannya. Nah, kemudian Esther menyuruh menyampaikan supaya semua orang Yahudi berpuasa, nggak makan 3 hari 3 malam. Esther dan dayang-dayangnya juga akan berpuasa. Kemudian dia akan masuk menghadap raja, walaupun berlawanan dengan undang-undang. And if I perish, gitu, biarkanlah aku mati. Gitu ya. Jadi kemudian Esther melakukan puasa dan doa. Dan dia berani mengambil resiko. Jadi doa dan puasa yang dilakukan oleh Esther itu berfungsi untuk mencari kehendak Allah, memantapkan hati dan mengarahkannya pada Allah. Dan Esther menggerakkan komunitas untuk berdoa dan berpuasa bersama bagi misi ini. Dan dia pun ikut melakukannya. Gitu ya. Jadi teman-teman, sebanyak yang kita mampu, kita harus berdoa dengan orang lain. Melihat dari Esther ya. Jadi baik secara formal dalam ibadah maupun secara informal, karena ada kekuatan tersendiri dalam doa bersama. Jadi kita melihat di sini praktek yang dilakukan Esther, berdoa buat saya. Dia tahu bahwa doa umat itu powerful. Somehow lah gitu ya, misterius tuh doa umat tuh powerful. Ya kan? Dan seperti tadi saya sampaikan, Esther 4 ini menjadi turning point dari Esther yang tadinya pasif, yang nyaman dengan kedudukannya sebagai ratu. Dia kemudian melakukan tindakan-tindakan berani. Baca di Esther 4, Esther 5, sampai Esther 10. Dia berani menghadap raja dengan resiko nyawa. Tapi kita melihat lewat doa dan puasa, Allah membukakan hati raja sehingga raja berkenan kepada Esther. Kemudian di Esther diberikan hikmat. Kan ada step-stepnya tuh dia. Pertama dia minta raja bikin bangket, bikin pesta. Kemudian dia ada taktik-taktiknya gitu ya. Di Esther 5 dan seterusnya. Jadi berdoa dan puasa membuat dia nggak sembrono gitu melakukan sesuatu. Mati-mati deh gitu ya. Tapi dia taktis gitu. Ada strategi yang dia lakukan. Dan Allah membuatnya berhasil gitu ya. Tuhan membuka jalan. Tuhan malam-malam ketika raja lagi tidur, nggak bisa tidur, Tuhan membuka pikiran raja baca-baca lagi kitab, dia baca lagi kitab Mordekai dan seterusnya. Jadi lewat doa puasa yang Esther lakukan bersama umat Yahudi, ketika itu Allah membukakan pintu-pintu yang memberikan kesempatan dan akhirnya berujung pada keselamatan bangsa Yahudi. Ya, jadi doa dan puasa yang dilakukan Esther menjadi defining moment, turning point. Esther akhirnya mengidentifikasikan dirinya dengan bangsanya. Dia meresikokan posisinya, miliknya, bahkan hidupnya. Gitu ya. Posisinya yang tinggi itu akhirnya menjadi alat untuk melayani orang, bukan untuk melayani diri sendiri. Nah, teman-teman terkasih, adik-adikku, kita melihat bahwa apa yang Esther lakukan di sini itu juga mirip dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Doa itu menjadi doa dan puasa ya. Kalau doa Tuhan Yesus Taman Getsemani menjadi turning point. Tuhan Yesus ke dalam doa dia bergumul, kemudian dia melangkah dengan tenang menghadapi misi utamanya, yaitu mati buatmu dan buatku. Dan Esther ketika doa dan puasa itu pun menjadi turning point. Menjadi alat di mana dia berani untuk meresikokan dirinya untuk melakukan misi yang Allah sediakan bagi dia. Gitu ya, untuk keselamatan suatu bangsa. Apa yang Esther lakukan, kita melihat secara sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Nah, apa yang bisa kita renungkan pada siang hari ini melalui PJ kita bisa berefleksi bagaimana sih kehidupan doa dan puasamu, doa dan puasa kita.
Apakah kita melakukan untuk sekedarnya, untuk kepentingan diri sendiri, ataukah untuk makin mengenal Tuhan dan menaati kehendak-Nya. Kemudian, bagaimana momen doa dan puasa yang kita lakukan itu bisa membuat kita mengambil keputusan untuk berani dan setia, mau menaati Tuhan apapun resikonya. Mungkin Tuhan sedang memanggilmu untuk berani menyatakan identitasmu sebagai murid Kristus, untuk menjangkau temanmu, meskipun itu bisa merusak reputasimu. Mungkin juga Tuhan sedang memanggilmu untuk melakukan suatu tugas yang tidak mudah bagi namanya. Mau nggak engkau mengambil resiko tersebut? Dan berikutnya, pernahkah Allah memanggilmu untuk keluar dari sikap pasif seperti yang Esther lakukan dan melakukan ketaatan secara aktif? Apakah sekarang ini Tuhan sedang memanggilmu untuk melakukan suatu tindakan ketaatan secara aktif? Mungkin menginjili temanmu, mungkin menerima panggilan pelayanan, dan kita bisa menjadi bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini dengan berdoa dan berpuasa. Semua pekerjaan besar di dunia ini bisa terjadi, di baliknya ada anak-anak Allah yang setia berdoa. Ya, demikian perenungan kita akan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, oke. Oh, tadi ada chat ya. Sorry, aku nggak lihat ya, Regina. Jadi aku nggak tahu. Ya, mari kita ambil waktu ya, teman-teman, untuk membiarkan Roh Kudus menolong kita menyerap isi firman-Nya pada hari ini, dan juga memikirkan hal-hal praktis apa yang bisa kita lakukan melalui firman yang Tuhan ingatkan pada kita hari ini. Kalau Esther dipanggil untuk meresikokan nyawanya, kita dipanggil untuk apa sih? Paling reputasi, paling kehilangan teman, paling kehilangan waktu untuk diri sendiri. Mari kita ambil waktu untuk berdoa ya, secara pribadi. Hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan mengeraskan hati. Jika Allah memanggilmu untuk berani taat padanya, ikut ambil bagian dalam misinya, responilah dengan ketaatan penuh. Mungkin bukan kebetulan Tuhan menempatkanmu di FHUI pada angkatan ini, pada tahun ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa indah. Tapi mungkin bukan ini misi utamamu. Ada misi lain yang Allah kehendaki untuk Ia kerjakan melaluimu ketika engkau berkuliah di FHUI. Mari kita tutup renungan siang ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan perdengarkan lagi pada kami siang hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan terutama melakukan kehendak-Mu dengan taat dan setia. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Oli atas sharing firman-Nya. Dari firman yang Kak Oli beritakan, aku dapat banyak banget insight dan juga dapat banyak hal-hal yang bisa aku nikmatin. Lalu yang pertama dari firman Kak Oli, aku belajar bahwa banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang menerapkan berdoa itu gitu, dari Ayub, Abraham, dan juga Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Mereka juga berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan kejujuran. Lalu doa juga bisa dimulai dari adorations, confessions, thanksgiving, dan juga supplication. Itu mungkin bagi teman-teman yang ingin menerapkan doa. Lalu doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi secara jujur dan sungguh-sungguh dengan Allah. Kita berbicara dengannya sama seperti kita berbicara dengan teman-teman karib kita, sehingga kita dapat bisa bersekutu dalam kasih bersama Tuhan. Lalu berbicara mengenai puasa juga merupakan sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dalam hal pertobatan dan juga mencari kehendak Tuhan. Dan dalam setiap praktek puasa kita bisa menikmati Allah dan mengasihi sama kita, bukan malah kita jadi tidak mengasihi sama kita karena kita berpuasa. Lalu berkaca juga dari
Esther, doa dan puasa yang dilakukan itu berfungsi sebagai cara untuk seeking God's will and favor, dan menetapkan hati dan mengarahkannya kepada Allah. Dan biarlah dalam doa dan puasa kita menjadi turning point bagi kita untuk mencari kehendak Tuhan. Semoga firman pada hari ini bisa menguatkan teman-teman semua. Lalu berikutnya aku meminta dengan kasih kepada Jonathan untuk memimpin doa syafaat pada hari ini. Silakan kepada Jonathan. Baik, terima kasih Andre. Sebelum saya memulai doa syafaat, mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan pada doa syafaat ini. Oke, tidak ada. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat siang, ya Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Bapa, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Di mana kami mengaku ya Bapa bahwa Engkaulah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan buat setiap berkat yang kami rasakan dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih juga ya Bapa, pada siang hari ini kami mengucap syukur kami boleh berkumpul persekutuan Oikumene FAUI pada Jumat siang hari ini. Kami telah memanjatkan lagu pujian syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya dan menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh Kak Holly, yang mengajarkan kami tentang hal berdoa dan juga berpuasa, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kiranya Bapa, firman-Mu yang menjadi renungan kami pada siang hari ini. Tuhan berkati agar boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur dan berdoa buat persekutuan Oikumene FAUI kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami senantiasa dan memakai kami agar dapat senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami juga yang berkumpul, kami ingin memanjatkan doa syafaat permohonan kami. Saat ini kami ingin mengucap syukur kepadamu Bapa, buat mahasiswa baru, adik-adik kami yang baru saja diterima di FAUI, di jalur SNMPTN. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kiranya Engkaulah yang memilih, yang memberkati mereka yang Kau pilih dan dapat diterima di FAUI ini, agar mereka dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menimba ilmu, dan kelak Tuhan yang memakai mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bagi mereka yang belum diterima, kiranya Kau yang memberikan keikhlasan hati dan semangat untuk dapat kembali berjuang untuk menjalani tes-tes yang akan mereka hadapi ke depannya. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, apabila saat ini pandemi COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia sudah mulai mereda, dan pemerintah kami pun sudah mulai menerapkan kehidupan normal yang baru. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa kepadamu untuk setiap aktivitas kami yang kedepannya akan mulai dijalankan secara offline, baik itu pembelajaran tatap muka di persekolahan maupun kantor yang sudah mulai menjalankan WFO. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapa agar setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan baik dan tetap dengan menjaga setiap protokol kesehatan yang ada. Begitu juga Tuhan untuk kampus kami, FAUI yang akan mulai melaksanakan kuliah kami secara hybrid. Bapa, Tuhan juga yang memberkati, melindungi kami dalam setiap langkah kami, agar perkuliahan kami dapat berjalan dengan baik, dan semua mahasiswa tetap menjalankan proses dan protokol kesehatan dengan sangat baik Tuhan. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga penyakit yang ada Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga yang berdoa kepadamu, dan kami ingin mendoakan anak-anak-Mu Fakultas Hukum UI yang mungkin pada saat ini sedang menjalani ujian tengah semester genap. Kiranya Engkau yang memimpin kami Bapa, agar dengan hikmat-Mu kami mampu menjalani ujian ini dengan baik, sehingga kelak kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah kami pelajari Bapa. Begitu juga Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, Kau yang melindungi kami, Kau yang memberikan kepada kami senantiasa kesehatan, sukacita, dan juga panjang umur. Dan Kau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, serta bahaya penyakit Tuhan. Juga ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, ajar kami untuk selalu membentuk persekutuan kami
untuk dekat dengan Tuhan, dan jagai kami senantiasa dalam perlindungan-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga yang mendoakan untuk rencana pelaksanaan konferensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali, di Indonesia Tuhan, untuk membahas tentang kemajuan dunia, terlebih Tuhan, pasca kami menghadapi pandemi COVID-19, juga pasca terjadinya peperangan antara Rusia dan juga Ukraina. Bapa, kiranya Engkau yang memimpin acara tersebut, kegiatan tersebut, yang dipimpin oleh para pemimpin dunia, agar mereka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan kelak dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga yang berdoa Tuhan, buat segala yang menjadi kebutuhan kami percaya Engkau akan senantiasa mencukupinya, Engkau akan senantiasa memelihara kami seperti Tuhan memelihara bunga bakung di padang Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri, dan kami percaya akan janji-Mu bahwa Tuhan akan menyertai kami hingga pada akhir zaman Bapa. Maka daripada itu Tuhan, hingga pada cita-cita kami, masa depan kami pun Tuhan, kami letakkan segalanya di dalam nama-Mu yang kudus, agar kiranya Tuhan yang memberkati, dan kami boleh mencapai apapun yang ada di masa depan kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini kekal hingga sepanjang segala masa. Kami mengaku terlebih dahulu ke hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami layak menerima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Jonathan atas doa syafaatnya. Teman-teman, sama seperti Esther, mari kita membangun komitmen untuk dapat terus berdoa dan berpuasa dalam setiap hari-hari kami. Mari kita berseru memanggil nama Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan segera menghampiri dirimu, dan percaya bahwa Ia tidak jauh dari kita, karena Tuhan hanyalah sejauh doa. Sama mengumpulkan persembahan, dan untuk ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu Ia Hanya Sejauh Doa. Hingga
Minta dengan kasih Kak Holly untuk menutup ibadah PJ kita pada hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah, untuk kesempatan kami boleh bersekutu sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, boleh memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, belajar bersama dari firman-Mu. Kami yang lemah ini kiranya Tuhan tolong untuk bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi yang terutama menjadi pelaku dari setiap kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh hidup di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, dan kiranya hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk persekutuan POFHUI, kiranya Tuhan yang memberkati para pelayan yang ambil bagian, para pengurus, para PKK. Tuhan tolong setiap pembinaan yang dilakukan agar makin membuat mereka kagum akan kasih Allah dan terdorong untuk melayani dan mengikut-Mu dengan sungguh-sungguh. Berdoa buat jemaat yang lain agar juga boleh memanfaatkan momen dan kesempatan anugerah ini yang boleh ada di kampus FHUI untuk juga boleh belajar firman Tuhan di masa-masa kuliah. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang hidup, yang telah memberikan dirinya bagi kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Holly. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Aku silakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh dimulai. Waktu teduh selesai. Selanjutnya aku akan serahkan kepada pengurus. Ya, thank you Bang Andreas. Aku sebelumnya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di PJ hari ini. Kiranya teman-teman bisa mengerti esensi dari doa dan juga puasa. Selanjutnya aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani untuk pembicaranya Kak Holly. Thank you Kak untuk firman Tuhannya. Kami juga berterima kasih kepada MC Bang Andreas. Pemusiknya ada Milka, singernya ada Mbak Vina, usher-nya ada Sandi, dan juga pendoa syafaatnya ada Bang Jonathan. Kemudian aku mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa diberikan melalui BCA atau OVO dengan scan barcode atas nama Mbak Eleonor. Aku juga nggak berhenti untuk mengingatkan teman-teman supaya teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman lewat scan barcode ini supaya identitas teman-teman bisa didata oleh POFHUI. Nah, di hari Kamis nanti, Kamis siang, kita akan mengadakan doa siang mengenai bangsa dan negara. Semoga teman-teman bisa datang dan juga ikut mendoakan bangsa dan negara kita supaya berangsur pulih dari pandemi ini. Bagi abang-mbak yang ingin didoakan segala permohonan maupun juga pergumulannya, bisa langsung tulis permohonannya di bit.ly/form doa online PJPOFHUI 2022. Aku juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Cecilia Kartika, Della, dan juga Mbak Deborah. Teman-teman juga jangan lupa follow sosial media POFHUI, Instagramnya ada POFHUI, lainnya ada @412TNSTI, Twitternya ada PO_FHUI, Facebooknya ada Persekutuan Oikumene, dan juga YouTube ada POFHUI. Itu aja, sekian teman-teman, dan terima kasih. Selamat hari Jumat, dan Tuhan memberkati.